Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Arifin. Saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, dengan nomor induk mahasiswa 1910105065565. Saya di sini akan menjelaskan atau menerangkan materi tentang pasar dan kebijakan pemerintah dari mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Kita masuk ke pasar. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa. Di pasar, antara penjual dan pembeli akan melakukan transaksi. Transaksi adalah kesepakatan dalam kegiatan jual beli. Syarat terjadinya transaksi itu yang pertama ada barang yang dijual belikan, yang kedua pasti ada pedagang, yang ketiga ada pembeli, keempat ada kesepakatan harga barang, dan yang terakhir tidak ada paksaan dari pihak manapun. Nah, lanjut, dalam ilmu ekonomi, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan informasi. Poin B, unsur atau komponen pasar. Unsur-unsur pasar antara lain yang pertama itu ada penjual, itu pasti. Penjual itu orang yang menjual barang dagangan yang berkali-kali dijual. Nah, setelah ada penjual pasti ada pembeli. Nah, pembeli ini memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang. Yang ketiga, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang keempat, pasti ada alat pembayarannya. Yang kelima, tempat. Yang keenam, sistem. Yang ketujuh, perantara, yaitu agen. Yang kedelapan itu distributor. Lanjut, kita ke syarat-syarat pasar. Syarat-syarat pasar itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, terdapat barang dan jasa yang diperjualbelikan. Nah, itu yang pertama dari syarat-syarat pasar. Pasti adanya barang dan jasa untuk diperjualbelikan. Yang kedua, ada calon penjual dan juga calon pembeli yang saling berinteraksi untuk melakukan jual beli. Ya pasti kalau dalam pasar itu kalau nggak ada penjual atau nggak ada pembeli ya gimana melakukan transaksi jual belinya. Yang ketiga, terjadinya kesepakatan harga atas barang yang diperjualbelikan antara penjual dan pembeli. Nah, itu biasanya negosiasi supaya mendapatkan harga yang pas. Nah, tadi kita membahas pasar, kita lanjut ke pemerintah, kebijakan pemerintah dalam menangani pasar ini. Nah, adanya kegagalan dalam mekanisme pasar menyebabkan perlunya campur tangan pemerintah dalam memperbaiki pengaturan kegiatan ekonomi. Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat dibedakan dalam tiga bentuk. Yang pertama, itu membuat dan melaksanakan peraturan atau undang-undang. Nah, itu pemerintah untuk melakukan manajemen pasar ini biasanya mengeluarkan peraturan undang-undang supaya tertib lah. Yang kedua, secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi membuat perusahaan. Nah, yang ketiga, melakukan kebijakan fiskal dan moneter. Nah, di sini saya akan menjelaskan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, untuk kebijakan moneter itu kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang dalam perekonomian. Nah, lanjut kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu kebijakan pemerintah di dalam memungut pajak dan membelanjakan pendapatan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Nah, di dalam perekonomian, kedua kebijakan ini digunakan oleh pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengatasi masalah-masalah pokok makro ekonomi yang ditimbul, seperti masalah pengangguran, masalah kenaikan harga-harga, dan masalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memuaskan. Yang kedua, untuk menjamin agar faktor-faktor produksi digunakan dan dialokasikan berbagai kegiatan ekonomi secara efisien. Yang ketiga, untuk memperbaiki keadaan distribusi pendapatan yang tidak seimbang yang selalu tercipta di dalam masyarakat yang kegiatan-kegiatan ekonominya terutama diatur oleh sistem pasar bebas. Ya, lanjut kita ke peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian. Dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi, individu dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung
pada peranan pasar melalui sektor swasta saja. Peran pemerintah dan mekanisme pasar atau interaksi permintaan dan penawaran pasar merupakan hal yang bersifat komplementer atau bukan substitusi dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi atau rumah tangga pemerintah memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu yang pertama fungsi stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyedia fasilitas penerangan, dan telepon dan sebagainya. Yang ketiga fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian sebagai berikut. Oke, yang pertama, pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, intervensi pemerintah itu diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar atau market failure, seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta, contohnya pencemaran lingkungan. Yang kedua, mekanisme pasar tidak dapat fungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peran pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah untuk diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. Kegagalan pasar atau market failure merupakan suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan atau eksternalitas seperti rusaknya ekosistem lingkungan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, negara atau pemerintah memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan penyedia barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut sangat diperlukan masyarakat dan disebut sebagai kebutuhan publik. Kebutuhan publik meliputi dua macam barang, yaitu yang pertama barang dan jasa publik. Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang pemanfaatnya dapat dinikmati bersama. Contohnya itu seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, air, oksigen, dan lain sebagainya. Yang kedua, barang dan jasa privat. Barang dan jasa yang diproduksi dan penggunanya dapat dipisahkan oleh pengguna oleh orang lain. Contohnya itu pembelian pakaian akan menyebabkan hak pemilikan dan penggunaan barang berpindah kepada orang yang membelinya. Barang ini umumnya diupayakan sendiri oleh masing-masing orang. Pada intinya, pemerintah ikut serta dalam kegiatan perekonomian supaya menanggulangi kegagalan pasar sehingga tidak adanya eksternalitas yang merugikan banyak pihak. Adapun bentuk dari peran pemerintah yakni dengan melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Lanjut, kita ke poin mengapa pemerintah ikut campur dalam perekonomian. Menurut Adam Smith, pasar adalah tempat mengorganisir perekonomian yang paling baik sehingga campur tangan pemerintah tidak diperlukan. Tapi pendapat Adam Smith ini kenyataannya ada yang namanya kegagalan pasar, di mana pasar tidak lagi berfungsi karena gagal dalam mendistribusikan barang dan jasa. Contoh sekarang, harga cabai mahal karena pasar gagal mendistribusikan cabai di wilayah lokal sehingga menyebabkan kelangkaan atau suatu wilayah harus mencari cabai di wilayah lain yang mengakibatkan harga cabai naik. Jika ingat tentang hukum permintaan, ketika permintaan tinggi namun barang yang ditawarkan sedikit, maka otomatis harga akan naik. Maka dari itu, solusi dari pemerintah adalah dengan pemberdayaan petani cabai lokal, mempermudah distribusinya, atau kebijakan impor
agar kelangkaan dapat ditanggulangi dan pasar kembali ke titik keseimbangannya. Sebenarnya campur tangan pemerintah sangat banyak dalam perekonomian. Misal dalam pajak, pajak pendapatan, pajak bea atau pajak penjualan, pembatasan pasar uang, perlindungan produsen, dan lain sebagainya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.